Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nur Latifah Khairija. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ekologi. Kira-kira apa aja yang dibahas? Langsung saja yuk kita bahas satu-satu. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu ekologi. Nah, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Secara etimologis, ekologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Nah, oikos ini berarti rumah atau habitat, dan logos yaitu ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang hidup dan tak hidup di sekitar makhluk hidup tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup ekologi. Nah, ruang lingkup ekologi ini terbagi lagi nih. Yang pertama yaitu ada individu. Nah, individu ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya seorang manusia, seekor kambing, atau sebuah pohon mangga. Terus yang kedua yaitu ada populasi. Nah, populasi ini adalah sebuah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya seperti populasi manusia, populasi hewan, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada komunitas. Komunitas ini sebuah kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Contohnya seperti populasi singa di Kenya, ditambah populasi rusa, jerapah, gajah, dan semua spesies lain di daerah itu menjadi satu komunitas, yang disebut komunitas. Selanjutnya yang keempat itu ada ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah suatu kelompok yang memiliki ciri khas tersendiri yang terdiri dari beberapa komunitas yang berbeda. Contohnya seperti hutan, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada bioma. Nah, bioma ini merupakan ekosistem yang terdapat di wilayah geografis yang sama dengan iklim dan kondisi lingkungan yang sama. Contohnya seperti hutan hujan tropis, hutan gugur, gurun, padang rumput, tundra atau taiga. Lalu yang terakhir ada biosfer. Nah, biosfer ini adalah semua ekosistemnya di bumi yang digabungkan setiap hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, dan molekul adalah bagian dari biosfer bumi. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen biotik. Nah, komponen biotik ini adalah bagian hidup dari lingkungan, termasuk seluruh populasi yang berinteraksi dengannya. Berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada produsen. Produsen ini adalah semua makhluk hidup atau organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, contohnya seperti tumbuhan. Lalu yang kedua ada konsumen. Konsumen ini adalah semua makhluk hidup yang bergantung pada produsen sebagai sumber energinya. Berdasarkan jenis makanannya itu dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora ini adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan, contohnya seperti sapi, kambing, dan kelinci. Lalu karnivora. Karnivora ini adalah makhluk hidup yang hanya memakan daging, contohnya seperti singa, harimau, dan serigala. Sedangkan omnivora ini adalah makhluk hidup yang memakan segalanya. Dan selanjutnya yaitu ada dekomposer. Dekomposer ini adalah organisme yang berfungsi menguraikan bahan organik dari organisme mati. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik ini meliputi benda-benda tak hidup. Berikut merupakan contoh dari komponen abiotik.
Contoh yang pertama yaitu ada suhu. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Yang kedua ada cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Ketiga, air. Air ini terdiri dari molekul-molekul H2O. Keempat, kelembapan. Kelembapan ini adalah salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Dan terakhir ada garam-garam mineral. Antara lain yaitu ada ion-ion, nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Dan selanjutnya yaitu hubungan antara komponen ekosistem dapat kita lihat juga pada rantai makanan. Sebelumnya, rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakannya makhluk hidup pada urutan tertentu dalam sebuah ekosistem yang berlangsung secara terus-menerus. Dapat kita lihat pada contoh berikut. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada rumput. Rumput adalah sebagai produsennya. Lalu rumput ini akan dimakan oleh belalang yang sebagai konsumen primer. Belalang akan dimakan oleh katak yang sebagai konsumen sekunder. Lalu katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tersier. Kemudian ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Jika elang mati, maka jamur di situ berperan sebagai dekomposer yang menguraikan sisa-sisa tubuh mereka menjadi bahan organik yang dikembalikan ke tanah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aliran energi. Aliran energi yang terjadi dapat dibedakan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu pada jaringan makanan. Jaringan makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berkaitan dalam sebuah ekosistem. Dapat kita lihat pada contoh berikut. Dapat kita lihat bersama, di sini ada beberapa rantai makanan. Rantai makanan yang pertama yaitu ada padi sebagai produsen yang akan dimakan oleh burung sebagai konsumen premier. Lalu burung akan dimakan oleh musang sebagai konsumen sekunder. Kemudian musang akan dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Lalu jika elang mati, di sini jamur akan berperan sebagai dekomposer yang menguraikan sisa tubuh mereka menjadi bahan organik yang mengembalikan ke tanah. Lalu rantai makan yang kedua di sini ada padi. Padi di sini akan dimakan oleh burung, burung akan dimakan oleh elang, lalu elang akan diuraikan oleh dekomposer. Yang ketiga yaitu padi. Padi akan dimakan oleh tikus, lalu tikus akan dimakan oleh musang, kemudian musang akan dimakan oleh elang. Jika elang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Dan yang terakhir yaitu ada padi. Padi di sini akan dimakan oleh tikus, lalu tikus akan dimakan oleh elang, lalu elang jika mati maka akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, yang kedua yaitu ada piramida ekologi. Piramida ekologi ini adalah sebuah diagram yang menunjukkan jumlah relatif dari energi atau bahan yang terkandung dari tingkat trofik itu pada rantai makanan atau jaringan makanan. Piramida ekologi ini dibagi lagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada piramida jumlah. Piramida jumlah ini didasarkan pada jumlah individu pada setiap tingkatan trofik. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Di gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin ke atas tingkat trofiknya itu, maka semakin kecil jumlah individunya. Lalu yang kedua ada piramida biomasa. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin besar massa suatu organisme, maka semakin besar pula wilayah yang ditempati oleh organisme tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada piramida energi. Pada piramida energi ini akan terlihat penurunan energi yang tersedia untuk setiap tingkat trofiknya. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian pembahasan kita tentang materi ekologi. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.